dengan semahal-mahalnya, sesial-sialnya mereka buyback di angka tadi, batas maksimum tadi gitu. Jadi semahal-mahalnya yang akan diambil oleh TPMA ini adalah di angka 500 dari manajemennya gitu untuk buyback. Nah, kalau kita tahu mereka maksimal ambil di angka 500, kita jangan berpikir secara naif bahwa mereka pasti ambilnya di 500. Bukan. 500 itu adalah angka maksimal, ya. Jadi kalau misalnya kita mau, istilahnya kalau kita mau investasi suatu saham, kita mungkin bicara tentang yang namanya MOS ya, atau margin of safety. Nah, kalau kita ngomongin margin of safety ya, sama aja kayak misalnya kita mau memperhatikan emiten yang ada isu buyback tadi gitu. Ya udah kita pasang aja MOS juga gitu, sama, ya. Kita kasih margin of safety juga. Wah, jangan-jangan TPMA set harga 500 ini menurut mereka fair value. Tapi mereka nggak mungkin beli di harga fair value. Mereka pasti maunya semurah mungkin di angka under value. Nah, kalau kita udah tahu ya pemahaman tentang seperti ini, bisa jadi mereka itu ambilnya beneran akan di angka yang under value. Yang kalau saya kasih margin of safety, ya saya ambilnya 20% aja. 20% itu terbilang besar untuk margin of safety untuk saham-saham yang kira-kira harganya fair value gitu ya. Nah, penilaian mereka fair value di angka 500, penilaian kita fair value mungkin di angka 400 untuk TPMA. Maka dari itu, kalau saya secara prinsip, saya seperti yang saya sampaikan di Telegram tadi, jika TPMA manajemennya itu mau maksimal buyback di angka 500, saya secara pribadi, menurut perhitungan saya ya, sekali lagi disclaimer, menurut perhitungan saya, maksimal budget saya untuk beli TPMA itu ada di angka 400. 20% lebih murah dibandingkan budget maksimal dari manajemennya TPMA ya. Mereka yang punya perusahaan, mereka yang tahu dalemannya mereka ya. Mereka juga mereka juga buyback kan juga nggak sembarangan buyback. Pasti mereka kan banyak pertimbangannya juga gitu. Dengan pertimbangan yang ada, mereka masih berani beli di angka 500. Lah kalau kita kasih margin lagi di situ ya 20% kita diskon ya jadi 400. Kurang menarik apa coba teman-teman ya? Kurang menarik apa dari yang kita bisa dapat ini gitu ya teman-teman ya. Maka dari itu menurut saya pribadi sih ini harusnya menarik banget ya untuk dapetin TPMA itu di angka di angka 400 ke bawah gitu ya. Nah terus selain itu sebetulnya tadi kan saya ngomongin TPMA-nya doang nih. Nah kalau saya ngomongin emiten perkapalan secara garis besar itu bisnisnya seperti apa sih? Nah ini yang saya dapatkan informasinya juga nih. Saya belajar juga tentang bisnis perkapalan itu seperti apa. Kebetulan saya mengetahui ini ya dari pelaku usaha yang bergerak di bidang operator kapal gitu ya. Jadi operator kapal ini kadang-kadang mereka tuh punya kapal juga, tapi kadang-kadang mereka nggak punya kapal. Jadi mereka sewa kapal gitu ya. Ada bos besar ya istilahnya ya. Jadi saya coba ceritain gampangnya seperti ini. Ada bos besar yang punya armada kapal yang banyak banget nih. Ya. Terus ada operator kapal yang ngerti dengan bisnis perkapalan itu seperti apa sekarang, yang jalannya seperti apa, permintaannya masuk ke mereka semua. Nah tapi yang operator ini mungkin hanya punya 1, 2, atau 3 kapal, sedangkan permintaan itu sampai 10 kapal, 12 kapal, 13 kapal, bahkan sampai 20 kapal gitu. Permintaannya seperti itu. Tapi mereka nggak punya barangnya gitu. Otomatis operator ini sewa ya. Mereka tuh sewa dengan bos-bos kapal yang besar ini, gue sewa dong sama lu dong. Gue sewa nih ya, gue bayar misalnya katakanlah 900 juta atau atau 1 M ya per kapal per bulan gitu misalnya. Ya jadi ketika mereka sewa di situ, mereka ngambil margin lagi. Harga sewanya untuk yang ngangkut komoditas itu misalnya katakanlah ngangkut sawit ya atau ngangkutnya batu bara segala macam. Mereka tuh berani bayar berapa sih? Kalau misalnya pergi keluar ya, importir atau ekspor itu berani si importir itu berani bayar berapa sih? Nah contohnya mereka bayarnya berani tinggi gitu. Atau nggak usah lah, yang punya tambang batu baranya misalnya pas ngirim itu mereka mereka berani bayar untuk pengiriman kapal tuh berani bayar mahal. Karena apa? Karena mereka punya margin batu bara aja udah besar gitu ya. Bayangkan ya, di 2020 batu bara itu harganya $50. Sekarang harga batu bara itu $400. 8 kali lipat lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 ya. Jadi 8 kali lipat itu bukan angka yang kecil. Dan sedangkan pada saat 8 kali lipat ini permintaannya juga tinggi. Jadi bayangkan seberapa besar omset dari perusahaan batu bara itu sendiri. Nah omsetnya besar. Nah sekarang kita ngomongin cost-nya mereka. Kalau mereka dapat margin yang besar banget, omsetnya besar, mereka nggak akan ada masalah untuk bayar pengiriman barang seperti sewa kapal segala macam gitu-gitu. Biasanya kalau misalnya kita ambil contoh gampang ya, sewa kapal misalnya katakanlah di angka 500 juta ya per sekali pengiriman misalnya. Contohnya seperti itu. Nah, mereka punya margin yang besar,
dan permintaan mereka itu besar, tapi nggak ada kapal yang mau ngirimin, karena nggak ada supply-nya, kapalnya itu kurang gitu ya. Mau nggak mau mereka akan ngambil kapal dari manapun, walaupun mereka kasih harga lebih tinggi. Kapal lu berapa harganya sekali ngirim? 900 juta. Ya udah, sini gue ambil, nggak apa-apa, gue bayar lebih mahal 400 juta dibandingkan berapa tahun yang lalu, nggak masalah. Karena margin mereka itu berkali-kali lipatnya lebih banyak dibandingkan itu semua. Nah, makanya operator ini banyak sekali yang apa ya, istilahnya itu mereka, ya udahlah, gue nggak ada modal sama sekali, kapal gue kurang, ya udah gue sewa kapal terus. Nah, mereka mau ekspansi, banyak perusahaan-perusahaan perkapalan yang baru berjalan ya, yang skalanya yang belum sampai listing di bursa segala macam. Mereka tuh mau ekspansi itu masih susah. Kenapa? Karena perbankan itu sekarang banyak limitasi ya, banyak batasan yang ada di perbankan. Nggak bisa segampang itu, karena kalau misalnya mau mengajukan loan ya di bank ya, itu minimal itu harus memenuhi berapa kriteria dulu gitu. Salah satu kriterianya adalah ada modal yang kita punya juga, secara kapital itu kita ada gitu. Jadi misalnya contoh pembiayaan bank ya, bank misalnya bank apa ya, bank XYZ ya, bank XYZ, gue mau minjem uang buat beli kapal nih, gue mau nambah kapal misalnya katakanlah 5 unit ya, gampangnya gitu ya, mau ngambil kapal 5 unit. Satu unit kapalnya itu nilainya puluhan miliar teman ya, satu kapalnya belasan miliar sampai puluhan miliar, itu pun kapal second ya. Kalau kapal barunya nggak tahu harganya berapa, udah mahal banget pasti. Kapal secondnya aja 20-an miliar gitu ya. Nah, ketika kita ambil yang kapal secondnya aja teman ya, terus abis itu bank itu bilang, yaudah kita jangan ngomongin 5 unit dulu deh, kita ngomongin 1 unit dulu aja. Berapa tadi? 20 miliar. Waduh, kita nggak bisa kasih 20 miliar ya terus dengan jaminan kapal, nggak bisa. Nah, tapi para pelaku usaha ini mereka butuh ekspansi gitu. Kepentok teman, kepentok dengan limitasi yang ada pada perbankan. Jadi mau nggak mau ya mereka bingung sekarang gimana caranya mereka ekspansi. Ya ujung-ujungnya mereka pasti akan sewa terus nih. Nah, yang diuntungkan ujung-ujungnya siapa sih yang diuntungkan dari kasus seperti ini? Yang diuntungkan adalah dua. Yang pertama, bos yang sudah besar ya. Ya, jadi memang mereka yang memang udah memang pengepul, yang mereka punya banyak armada kapal, punya armada besar sekali gitu. Dan yang kedua yang diuntungkan adalah perusahaan yang baru dapat suntikan besar gitu ya. Nah, TPMA ini adalah tipe yang kedua. Armadanya TPMA mungkin kalau dibandingkan dengan armada-armada seperti SMDR atau mungkin emiten perkapalan lainnya itu nggak sebesar mereka mungkin ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dari skala suntikan dananya, suntikan dana TPMA ini besar banget suntikan dananya dia. Apalagi kemarin ada isu tentang joint venture ya, joint venture anaknya TPMA dengan salah satu anak dari grupnya Singhan ya. Singhan itu adalah salah satu Singhan itu rajanya nikel dunia gitu ya, dari Cina. Ya walaupun mereka itu kemarin ada salah ngambil keputusan dari CEO-nya yang ngomongnya apa istilahnya ya. Jadi mereka tuh short nikel. Maka dari itu harga nikel kan sampai melambung tinggi kan, ke angka 50.000, 60.000, dan mereka itu ruginya besar banget di situ. Nah, tapi saya percaya sih dengan potensi nikel yang ada, terus mereka sampai sengaja buka buat joint venture seperti itu. Tujuan untuk apa sih? Tujuan mereka adalah untuk menambah armada kapal yang nantinya akan digunakan untuk nikel nanti gitu ya. Jadi pengangkutan nikel ntar pakainya pakai TPMA semua. Nah, cuman jangan ngomongin concern di TPMA-nya dulu yang nanti potensi besarnya di nikel segala macam. Tapi kita ngomongin secara garis besar, bisnis kapal ini masih bagus banget sampai 1 atau 2 tahun ke depan. Kenapa? Karena permintaannya masih banyak banget teman ya. Pengiriman barangnya itu masih banyak banget. Apalagi perang ini kan nggak yang sehari 2 hari beres, nggak yang sehari 2 hari kemudian Ukraina sama Rusia itu balikan, enggak. Jangkanya panjang ini. Jadi ini kalau kita ngomongin view seperti ini, memang istilahnya apa ya? Ada suatu, mungkinnya agak kasar sih, ada suatu keberuntungan ya di balik peperangan terjadi gitu. Nah, keberuntungan ini untuk siapa ya? Untuk kita Indonesia gitu ya. Karena kenapa sih harga komoditasnya jadi tinggi? Satu ya, profitnya jadi besar ya, margin kita jadi besar banget. Terus yang ketiga itu pendukung dari komoditas tadi seperti perkapalan contohnya, itu jadinya sangat diuntungkan dengan kondisi yang ada seperti ini. Nah, fakta di lapangannya lagi teman ya, fakta lagi nih, seluruh emiten perkapalan yang ada ya saat ini, atau bukan emiten, maksudnya saya nggak ngomongin emiten doang ya, seluruh perusahaan perkapalan ya, jika mereka punya tata kelola yang benar ya, minimal tata kelolanya bener. Nggak usah ngomongin sampai mereka pintar nyari order segala macam sana sini, nggak usah. Minimal mereka punya tata kelola yang bener. Semua pembisnis yang berhubungan dengan perkapalan itu semuanya naik daun sekarang, lagi tingginya banget teman. Jadi potensinya bagus banget.
dari skala mikronya aja, dari skala apa namanya, skala pedagang, bukan pedagang, skala yang kecilnya aja itu udah bagus banget. Apalagi kalau kita ngomongin skala menengahnya, apalagi kalau misalnya kita ngomongin skala besarnya lagi. Ingat loh yang tadi loh ya, yang kecil-kecil tadi aja mereka sewanya sama yang menengah. Nah yang menengah ini kalau kurang barang, sewanya sama siapa? Ya sama yang besar juga. Ujung-ujungnya yang akan diuntungkan yang besar-besar juga gitu. Ya, kalau misalnya sekarang baru step by step ya, baru kelihatan, wah ini kok TPMA telat banget nih. Saham seperti SMDR udah naiknya duluan segala macem. Ya mungkin ada agenda-agenda tertentu teman, yang saya sendiri nggak tahu itu agendanya apa. Cuma kalau kita ngomongin secara garis besarnya seperti itu yang terjadi pada industri perkapalan gitu ya. Yang minimal itu yang saya pelajari ya, dari apa namanya, dari klien-klien yang ada gitu ya. Nah, jadi itu tuh temannya. Satu, saya udah bahas tentang inflasi tadi ya, inflasi kita yang naik tipis walaupun masih belum 5%. Dua, saya bahas tentang perbankan karena apa? Karena inflasi tadi yang poin satu tadi akan berhubungan dengan suku bunga nih, kebijakan suku bunga yang ada. Nah, kebijakan suku bunga yang ada ini otomatis mau nggak mau, suka nggak suka, pasti akan berhubungan dengan industri perbankan gitu ya, tentang mereka punya NIM nanti segala macam gitu ya. Jadi view saya in the long run masih bagus banget untuk perbankan, tapi saya nggak menyarankan mengikuti euforia perbankan pada saat ini ya. Karena apa? Euforianya masih apa ya? Saya kurang lah untuk euforia perbankan saat itu, masih kurang banget. Kenapa sih? Saya masih nggak mau yang ikutnya sekarang gitu. Karena menurut saya pribadi kedepannya masih ada potensi koreksi lagi. Lagian juga masih banyak emiten yang selain perbankan yang punya potensi apa namanya istilahnya, potensi kenaikan harga saham lebih besar dibandingkan dengan industri perbankan. Mungkin perbankan sekarang punya rewardnya mungkin 10%-an, 20%-an. Kalau kita lihat emiten lain itu banyak yang menjanjikan 30%-an, 40%-an ya, dalam periode waktu yang kurang lebih sama gitu. Jadi saya lebih pilih yang saham lain. Kecuali saham perbankan ada koreksi. Kalau saham perbankan ada koreksi, kita bisa ambil untuk kesempatan long term gitu ya. Nah ini saya nggak ngerti kenapa nih di Instagram ngelek teman ya, ngelek. Jadi nggak tahu ya, saya mungkin tetap upload ya, walaupun ngelek nih ya. Ya udahlah ya. Yang penting suaranya kan jelas ya, karena kan saya suaranya ngambilnya dari sini ya, ntar OBS nge-record segala macam gitu. Oke. Terus yang terakhir tadi saya udah bahas tentang industri perkapalan, yang saya ngomongin dari skala kecilnya, menengah, sampai dengan skala besarnya juga gitu ya. Nah, kalau untuk bank-bank yang skalanya skalanya besar tapi bukan jadi bank yang favorit segala macam, atau mungkin bank yang skalanya menengah segala macam ya, menengah ke besar ya, bukan 4 bank besar tadi. Saya sih pribadi melihatnya begini sih teman ya. Saya pribadi melihatnya kita ambil yang track recordnya jelas dulu aja. Kalau emiten-emiten seperti ini akan bagusnya gimana? Akan bagusnya nanti awal tahun, nggak sekarang. Kenapa sih awal tahun yang baru kita incer? Kenapa nggak sekarang gitu ya? Karena kalau awal tahun ya, pertama ya, satu, karena mereka nggak akan terdampak langsung dengan window dressing. Terdampak, tapi maksudnya nggak akan sesignifikan kayak kita punya emiten-emiten yang punya skala besar gitu ya, punya market besar. Nah, otomatis kita nggak terlalu perlu consider mereka untuk belinya di bulan September atau Oktober nanti gitu. Ya kita bisa beli di awal tahun aja, ketika harganya masih koreksi segala macam. Setelah sentimen window dressing segala macam, harganya koreksi gitu. Nah, kita beli emiten-emiten seperti ini, contohnya kayak BNG tadi segala macam, itu tujuan untuk apa sih? Tujuannya itu untuk mengincar upside dividennya dia gitu ya. Jadi biasanya emiten-emiten yang punya kenaikan laba seperti ini, mereka punya dividen tuh kurang lebih, kalau misalnya kita pakai yield yang sama ya, misalnya sama-sama 10% nih bagi dividen ya, kita ambil di harga bawah, itu kenaikan sahamnya bisa 20%-an lebih gitu ya, dibandingkan dengan harga bottomnya dia. Nah, jadi kita ambil kesempatan saat itu. Kalau kita ambilnya sekarang, saya jujurnya belum ngecek harga BNG gimana, tapi BNG ini dengan saham-saham bank lainnya yang sejenis itu kurang lebih akan sama pergerakannya. Jadi kita ambil momennya untuk potensi bagi dividen dia yang besar nantinya, bukan mengikuti window dressing-nya yang harus membuat kita buru-buru beli sekarang gitu. Ya. Tadi udah ya, nikel udah ya, bank udah, semuanya udah. Oke ya. Harusnya sih udah semua teman-teman ya.